berjumpa kembali sahabat-sahabat doa pagi GKI Samanhudi. Sebelum kita memulai hari kita, mari bersama-sama kita masuk di dalam renungan pagi ini, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk hari baru yang Kau sudah jadikan bagi kami. Kami mau mengisinya dengan benar. Mari berkata-katalah kepada kami siap untuk mendengarkan di dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan terambil dari Kejadian 11 ayat 27 sampai 32. Saya bacakan. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran memperanakan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka. Anak Harun, ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram anaknya, serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Hari ini kita mendengar jabaran biografi tentang Terah. Terah adalah ayah Abram yang kemudian menjadi Abraham. Salah satu tokoh yang sangat penting dan kita tahu memiliki ketaatan yang luar biasa kepada Tuhan. Sangat amat besar ketaatannya. Dan rasanya di dunia ini tidak ada manusia yang melebihi Abraham di dalam ketaatan kepada Tuhan. Sampai dia sedia mengorbankan Ishak, anak satu-satunya yang sudah dijanjikan sendiri oleh Tuhan, tanpa pernah bertanya kepada Tuhan, mengapa? Abram juga punya iman yang sangat kuat, sampai ia disebut bapa orang beriman. Terah adalah ayah Abram, tokoh yang hebat ini. Terah tidak banyak dijabarkan di Alkitab. Ceritanya mengenai Terah adalah pertama asal-usul dan keluarganya yang tadi kita baca, perjalanannya ke Kanaan yang terhenti, kematiannya, dan juga ada tentang latar belakang penyembahan terhadap berhala. Sejak beberapa bulan yang lalu, mungkin saudara masih ingat bahwa di dalam doa pagi seri sequel telur yang saya bawakan dimulai tepat tanggal 6 bulan yang lalu. Tanggal 8 Februari 2025. Berjudul Telur Ceplok. Tentang bagaimana kehidupan si tokohnya yaitu si Koko, situasinya berubah secara tiba-tiba, drastis, tidak pernah dibayangkan, tidak pernah diprediksi atau direncanakan sebelumnya. Tiba-tiba belok, ditur, mengagetkan. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk keluarganya, bahkan mengejutkan lingkungan sekitarnya yang mengenal si Koko. Rencana hidup tidak sesuai dengan aslinya. Boleh dikatakan berantakan. Harus putar haluan seketika. Nah, begitu juga mirip dengan kehidupan Terah dalam bacaan kita hari ini. Terah sudah punya rencana yang besar, membawa keluarganya pindah dari Ur ke tanah Kanaan. Tapi kita perhatikan ayat 31. Lalu Terah membawa Abram, cucunya Lot, mereka berangkat bersama-sama dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Ternyata perjalanan hidup Terah sepertinya juga tidak sesuai dengan rencana. Rencana awalnya ke Kanaan, tapi malah berhenti di Haran. Tidak kita tahu alasan sebenarnya, karena tidak disebutkan. Mungkin bisa karena dia lelah, mungkin karena di tengah perjalanan dia hancur hatinya kehilangan anaknya yang juga bernama Haran, yang telah meninggal sebelumnya. Luka hati, kekecewaan dan duka cita bisa menghentikan langkah seseorang.
harapannya bisa pupus. Dan mungkin salah satu dari saudara juga mengalami hal yang mirip. Bukan kebetulan kalau saudara hari ini mendengarkan doa pagi ini. Mungkin saudara punya rencana yang terbentang, cita-cita harapan di bidang pendidikan, karir, pelayanan, bahkan juga keluarga. Tapi lalu tiba-tiba ada musibah, kecelakaan, PHK, sakit seperti Koko di telur ceplok, atau bahkan kehilangan orang terkasih. Yang menghentikan langkah saudara, membuat saudara terpaksa berhenti di poin haran di dalam hidupmu. Kecewa, bingung, dan juga stuck. Nah, saudara, apabila saudara mengalami hal ini, sekali lagi bukan kebetulan kita ada di dalam doa pagi ini bersama-sama. Mari, ingat ada 2 bekal yang saudara bisa pegang. Bekal yang pertama, Tuhan tidak pernah berhenti bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Walau Terah berhenti di Haran, Tuhan tidak berhenti bekerja untuk hidupnya. Dari keturunan Terah, Tuhan memunculkan rencananya yang lebih besar. Tuhan memilih Abram atau yang kemudian menjadi Abraham untuk melanjutkan perjalanan yang belum selesai. Pergilah dari negerimu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Kejadian 12 ayat 1-2, janji Tuhan bagi Abraham. Tuhan punya janji, Tuhan punya arah. Bahkan saat hidup kita tidak berjalan sesuai dengan peta yang kita susun, Dia tidak pernah berhenti bekerja. Bekal yang kedua, rencana Tuhan itu selalu ada, selalu matang, dan pasti sempurna. Meski jalan yang saudara sekarang ini sedang jalani, koordinatnya sepertinya gelap. Terkadang Tuhan tidak langsung membawa kita ke tanah Kanaan. Dia izinkan kita untuk sementara tinggal di Haran, tempat yang tidak kita rencanakan, bahkan mungkin tidak kita sukai. Tapi justru disitulah, percayalah, Tuhan akan membentuk iman kita. Dia mengajari kita untuk taat bahkan saat kita tidak tahu arah kita. Dia menyertai bahkan di saat kita merasa tidak aman. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudara, mungkin hari ini saudara merasa seperti telur ceplok. Tadinya bagus, tiba-tiba pluk, terbalik tiba-tiba, pecahlah, bentuknya berantakan. Hidup tidak seperti rencana. Ada yang mendadak, patah, gagal. Tapi ingat sekali lagi bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Dia tahu persis apa yang Dia kerjakan dalam hidup kita. Rencana Dia sekali lagi sempurna, walau kita belum bisa melihatnya sekarang. Mari kita percaya, ketika jalan kita berbelok secara tidak terduga, terjadi detour, Tuhan tetap pegang kendali. Bahkan telur ceplok pun selalu menjadi sarapan yang menyelamatkan pagi. Begitu juga hidup kita. Mungkin tampak kacau, tetapi tetap di dalam rencananya yang mulia. Dan by the way saudara, update mengenai si Koko. Sesudah berbulan-bulan dalam pengobatan, sepertinya sebentar lagi dia sudah bisa beraktivitas normal kembali. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai di sini Tuhan menolong Koko. Sampai di sini
Tuhan menolong saudara dan saya. Tidak ada yang terkecuali. Tuhan Maha Besar, Maha Pengasih, terpujilah namanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Engkau membekali kami hari ini dengan dua hal yang penting dan bisa menjadi pegangan bagi kami di dalam menjalani hidup ini. Bahwa Engkau tidak pernah berhenti bekerja dan bahwa Engkau selalu punya rencana dan rencana itu pasti matang dan sempurna. Dengan demikian Tuhan, sudah cukup kasih karunia-Mu bagi kami. Sekarang kami mau minta anugerah-Mu untuk saya, kami, dan juga orang-orang yang kami tahu perlu doa kami. Mari saudara, sebutkan nama orang-orang yang saudara tahu perlu didoakan. Sebutkan nama mereka. Anugerahkanlah kepada kami iman dan kepercayaan penuh kepadamu seperti yang Abraham punya. Sehingga kami bisa menjalani hidup kami dengan penuh ketenangan, damai, sukacita. Karena kami tahu dengan berjalan bersamamu, hidup kami akan baik-baik saja. Tidak tergantung kepada masalah dan tantangan yang ada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.